Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk materi yang kedua, bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menamakan titik, menentukan titik koordinat, menghubungkan titik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Ibu akan bahas dulu tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu sebenarnya gambarnya seperti ini, Nak. Gambarnya seperti ini, ya. Nah, di mana garis yang mendatar itu disebut dengan garis sumbu X. Sumbu X. Karena garis sumbu X ini ada bilangan yang positif mengarah ke kanan dan bilangan negatif yang mengarah ke kiri, maka kita namakan yang mengarah ke kanan ini adalah sumbu X positif. Dan yang mengarah ke kiri ini ada namanya sumbu X negatif. Nah, begitu pula dengan garis sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak. Jadi yang tegak ini namanya garis sumbu Y. Sumbu Y ini juga punya ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Yang mengarah ke atas itu kita namakan sebagai sumbu Y positif. Dan yang mengarah ke bawah itu kita namakan sumbu Y negatif. Karena sesuai dengan bilangannya. Kalau bilangannya negatif berarti kita sebut dia garis sumbu Y negatif. Oke. Nah, di dalam koordinat kartesius ini kita bagi menjadi 4 daerah. Kenapa? Kita lihat di sini ada 4 daerah kan? Nah, 4 daerah. Sehingga kita namakan daerah yang pertama itu kuadran 1. Kuadran 1 ini kita melihat daerahnya seperti ini, Nak. Nah, kita lihat daerahnya seperti ini. Daerah yang ini yaitu dia memiliki garis sumbu X-nya positif dan garis sumbu Y-nya positif. Sehingga penamaan titiknya nanti kita namakan titik A misalnya. Titik A X, Y. Karena X-nya positif dan Y-nya positif. Jadi namanya nanti X, Y. Kemudian daerah yang kedua kita lihat di sini X-nya negatif, terus kita lihat Y-nya positif, ya. Sehingga penamaan titiknya nanti misalkan titik B yaitu min X, Y karena X-nya tadi negatif. Ini kan daerah X-nya tuh daerah sebelah kiri yaitu X-nya negatif. Jadi min X, Y-nya positif. Tidak perlu kita tulis plus Y, nah ya. Karena Y-nya sudah positif jadi kita tulis Y saja. Gitu, ya. Kemudian daerah yang ketiga namanya kuadran ketiga, kita lihat dulu ya. Berarti di sini X-nya negatif, daerah sini X-nya negatif, kemudian ke bawah itu Y-nya negatif. Sehingga penamaan titiknya nanti misalkan titik C yaitu min X, min Y karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Itu penamaan titiknya. Kemudian kuadran yang terakhir yaitu kuadran keempat. Kita lihat dulu daerahnya, ini daerah ke kanan itu X-nya positif, daerah ke bawah itu Y-nya negatif. Jadi penamaan titiknya nanti misalkan titik D yaitu X, min Y. Sama seperti tadi ya, karena Y-nya negatif berarti perlu kita tambahkan min. Ya, sehingga jadi min Y. Karena X-nya positif tidak perlu kita tambahkan positif X, tidak perlu, cukup X saja. Ya. Nah, kemudian, ini misalkan contohnya nih, kita punya 2 titik nih. Nah, ingat lagi nih, 2 titik nih. Titik ini dia berada di kuadran berapa, Nak? Karena dia X-nya berada di X positif dan Y-nya positif, ya, dan ke kanan dan ke atas, maka titik ini berada pada kuadran pertama. Ya, kuadran pertama. Kemudian titik yang sebelah sini, karena dia berada di X-nya negatif dan Y-nya negatif ke bawah ya, ke kiri dan ke bawah, sehingga titik ini berada pada di kuadran ketiga. Nah, untuk titik ini kita perlu wajib kasih nama. Ya, kasih nama. Misalkan namanya bebas. Misalkan Ibu kasih nama ini titik E dan yang satunya lagi itu titik F. Nah, untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan titik koordinat, caranya seperti ini. Pertama, kita buat dulu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini ya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Yang ini garis yang sejajar mendatarnya dengan sumbu X. Baru kita menentukan titik. Nah, cara menentukan titik itu kita menentukan jarak. Jarak yang dimulai dari titik 0. Nah, penamaan titik itu kita mulai dari titik X dulu.
dari garis sumbu X ya, garis sumbu X nih kan, dia berjarak sejauh dari 0 ke 4. 0 ke 4 berarti sejauh 4 dari sumbu Y, sehingga titiknya bisa nama 4 koma ya, 4 karena X-nya 4. Jadi jaraknya X-nya 4. Jadi kita namakan dia 4. Kemudian untuk yang Y-nya ke atas, kan ke atas dia kan. Berarti jaraknya sejauh dari 0 ke 3. Berarti sejauh 3. Sehingga 4,3. Jadi X-nya tuh jaraknya sejauh 4, Y-nya jaraknya sejauh 3. Sehingga nama titik E ini adalah 4,3. Tuh, sampai sini paham? Ibu kasih contoh lagi. Misalnya kan titik ini. Kita buat dulu garis yang memudahkan kita. Buat garis. Nah, yang pertama kita kita hitung dulu jarak sumbu X-nya. Jarak sumbu X. Mulai dari 0 ke min 6. 0 ke min 6. Jaraknya sejauh 0 ke min 6. Berarti sejauh 6 jaraknya. Berarti kita tulis X-nya adalah min 6. Bukan 6 nak ya, karena X-nya tadi negatif. Berarti kita tulis min 6. Walaupun jaraknya tadi 6. Kan lihatlah di penggaris. Penggaris itu kan kalau kita ngitung jarak tidak ada jarak min 6. Adanya jarak 6. Tapi kalau di sini nama titiknya min 6, berarti kita tulisnya min 6. Itu ya, mengikuti nama titiknya. Tapi kalau jarak tidak ada yang negatif. Kemudian ke bawah jaraknya sejauh 2 karena dari 0 ke min 2 itu sejauh 2 sehingga nama titik Y-nya adalah min 2. Nah, berarti titik F ini nama titiknya adalah min 6, min 2 ya, itu. Nah, titik contoh ini yang Ibu berikan itu kalau dia mempunyai jarak yang berbeda. Kenapa berbeda, Nak? Kita lihat dari X ini kan jaraknya 4. Ke kanan dia 4, ke atas dia 3. Berarti kan jelas beda jaraknya tuh. Karena yang pertama dia 4 X-nya, kemudian yang kedua dia 3 Y-nya. Nah, itu jarak yang berbeda. Ini Ibu kasih gambaran kalau dia memiliki jarak yang berbeda. Bu, emangnya ada jarak yang sama? Ada. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Nah, titik yang berikutnya Ibu kasih contoh seperti ini. Kita ingat lagi. Tadi daerah sini, yang pertama kita harus ingat dulu. Daerah sini tadi, karena dia di sebelah kiri, berarti X-nya negatif. Dan dia ke bawah, berarti Y-nya negatif. Berarti ini kuadran, namanya kuadran ketiga. Daerah kuadran ketiga. Kemudian, titik ini. Titik ini karena X-nya di sebelah kanan, X-nya positif, dan Y-nya ke bawah, Y-nya negatif, berarti nama titik ini, nama daerah ini berarti dia kuadran ke-4. Itu ya, itu penamaan kuadran. Kita harus tahu dulu penamaan kuadrannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Barulah kita kasih dia nama titik. Ya, kita kasih dulu nama titik. Ini misalnya ini titik G, dan yang satunya titik H, misalnya titik H. Nah, untuk titik G ini, titik G ini kita kasih garis dulu, memudahkan kita untuk menentukan titiknya. Kita kasih garis, ya. Yang pertama kita hitung dulu jarak sumbu X-nya. Dari 0 ke 2. 0 ke 2, berarti nama X-nya kita ganti dengan 2. 2, kemudian Y-nya sekarang. Y-nya berarti dari 0 ke min 2. 0 ke min 2. 0 ke min 2 berarti jaraknya sejauh 2. Ya, berarti nama titiknya Y-nya min 2. Sehingga titik G ini namanya adalah 2, min 2. Itu ya, 2, min 2. Kemudian titik H. Titik H kita kasih garis dulu, terus baru kita hitung jaraknya. Ya. Pertama kita hitung jarak yang sumbu X dulu. Sumbu X berarti dari 0 ke min 3. 0 ke min 3 berarti jaraknya sejauh 3. Hitungnya cek ini benar. 0, 1, 2,
3. Berarti jaraknya sejauh 3. Sehingga penamaan titiknya adalah min 3. Min 3 karena dia X-nya negatif. Kemudian yang Y-nya dari 0 ke min 3. 0 ke min 3. Berarti jaraknya juga 3. Sehingga nama Y-nya adalah min 3. Sehingga nama titik ini adalah min 3, min 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan yang titik G ini X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau H ini X-nya negatif, Y-nya negatif. Kenapa dia disebut dengan titik ini itu memiliki jarak yang sama? Pertama, titik G ini tadi dari 0 ke 2, sumbu X-nya berjarak sejauh 2. Dari 0 ke min 2, sumbu Y-nya jarak sejauh 2 juga. Nah, inilah yang dia memiliki jarak yang sama karena yang sumbu X-nya tadi dia memiliki jaraknya sejauh 2 dan Y-nya tadi sumbu Y-nya tadi juga dia memiliki jarak sejauh 2 sehingga dia memiliki jarak yang sama walaupun X-nya positif dan Y-nya negatif. Begitu juga kalau dia sama-sama negatif atau sama-sama positif. Kalau dia dari 0 ke min 3 berarti kan jaraknya sejauh 3. Dan ke bawah 0 ke min 3 juga jaraknya sejauh 3. Karena dia sama-sama 3 jaraknya ke kiri 3 ke bawah 3 berarti dia juga memiliki jarak yang sama. Ya, walaupun dia sama-sama negatif. Nah, Ibu lupa tadi menjelaskan untuk koordinat Kartesius. Untuk Bu, apakah jarak yang kita buat di sini koordinat Kartesiusnya selalu berjarak 1? Tidak. Bisa berjarak 0,5, bisa berjarak 1,5, bisa berjarak 2. Terserah kalian untuk menggambarkan titik koordinat Kartesiusnya. Kalau yang seperti ini kan sumbu X-nya dia selalu berjarak 1, ya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dia selalu berjarak 1. Tetapi sumbu Y-nya dia selalu berjarak 0,5. 0, 0 ke min 0,5 ke min 1 ke min 1,5 dia selalu berjarak 0,5. Itu tidak apa-apa. Jadi tergantung tergantung kamu mau buat dia jaraknya berapa. Kalau misalkan jaraknya 100 kan tidak mungkin kalian buatnya satu-satuan kan. Jaraknya 1, 2, 3 sampai 100. Tidak muat lah buku kamu. Nah, bisa kamu akali dengan misalnya jaraknya 20, 40, ya, 60. Jadi jaraknya 20, 20, 20 itu. Ya, jadi itu terserah kamu untuk jarak pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang penting titiknya benar letak titiknya. Ya. Kemudian, nah kalau misalkan kita punya soal seperti ini, diketahui koordinat titik P 2,3, Q 6,3, R 6,5 dan S 2,5. Jika keempat bangun tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, ini Ibu sudah gambar ya. Ternyata bangun yang terbentuk adalah bangun apa ini, Nak? Bangun persegi panjang, ya. Kenapa bangun persegi panjang? Kalau tidak percaya kita buat nama titiknya. Yang pertama, titik P 2,3. Di sini 2, ya. Di sini 2. Oke. Di sini 3. Jadi penamaan titik ini adalah 2,3. Ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa buat seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya tadi. Ini Ibu langsung saja ya, karena sebelumnya tadi sudah Ibu jelaskan cara menentukan titiknya. Kemudian yang kedua, Q 6,3 karena di sini X-nya 6 ya dan Y-nya 3. Sehingga nama Q-nya adalah 6,3. Kemudian R-nya 6,5. Ya, berarti X-nya 6, Y-nya 5. Jadi nama titiknya 6,5. Kemudian S-nya 2,5. Berarti X-nya 2, ya, X-nya 2, Y-nya 5. Sehingga kalau kita hubungkan P ke Q, Q ke R, R ke S, S ke P lagi, itu nama bangun ini yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti tentang penamaan titik koordinat Kartesius, tentang menentukan bangun datar dari koordinat dari menghubungkan titik-titik koordinat, ya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.